Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elda Nasanalanggi dengan NIM S1S1240032. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi pemrograman berorientasi objek atau yang biasa kita singkat sebagai PBO atau bisa kita bilang juga sebagai OOP. Nah, materi yang akan kita bahas di sini itu berjudul Array based sequence yang dimana kita itu akan membahas tentang array dan beberapa jenis array sendiri. Nah, untuk array sendiri itu untuk merefresh memori kita, array itu dapat diartikan sebagai kumpulan nilai. Jadi saya dapat ini dari W3 School yang dimana array itu adalah kumpulan nilai yang dimana kumpulan nilai ini berisi angka-angka atau value-value yang kita masukkan sebagai pengguna. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti ini, yang di mana kalau misalnya dalam bahasa Python, untuk mendeklarasikan array itu sendiri, kita tinggal menuliskan nama array, kemudian pakai sama dengan, dan kurung siku. Nah, itu dia seperti ini ya contohnya, ada name-nya, kemudian ada values-nya nanti, dan ada kurung sikunya. Nah, pertama-tama itu kita deklarasikan dulu nama si array-nya, yang kalau misalnya di contoh ini, nama array-nya itu adalah myFruits. Kemudian sama dengan kurung siku yaitu banana, apple, dan orange. Banana, apple, dan orange ini berfungsi sebagai value atau nilai dari si array ini. Nah, untuk indeksnya ini kan kita lihat di sini ada 0, 1, 2. Kenapa bisa begini? Karena dalam pemrograman dunia pemrograman itu sebuah array itu indeksasinya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi, untuk banana ini dia indeksnya 0, kemudian, apple indeksnya 1, dan orange indeksnya itu adalah 2. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materi utama kita yang di mana, seperti video sebelumnya, saya kan, ini kan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya bahasa Inggris kan agak susah dijelaskan, jadi saya sudah menyusun materinya dalam bentuk juga bahasa Indonesia. Seperti ini, saya sudah susun. Jadi kita akan membahas side to side, slide aslinya dan si materi yang saya sudah susun. Oke, kita lanjut saja. Kalau misalnya di overview ini ada Python sequence types, kemudian low level arrays. Ini saya tidak bahas atau saya tidak include dalam video ini. Saya itu mulai pembahasannya dari dynamic array amortization. Oke, kita langsung saja. Itu dia di halaman 10. Nah, kita langsung saja kita bahas yang di mana konsep dynamic array. Nah, array biasanya yang di mana ini array biasanya itu include si tuple dan str itu kan ukurannya tetap setelah dibuat. Nah, Python list itu juga adalah dynamic array. Jadi, kalau misalnya kita bilang Python list itu sebenarnya adalah bagian dari dynamic array yang di mana si Python list ini bisa ditambah dan dikurangi elemennya. Untuk cara kerja yang di balik layar, itu dia pertama, yaitu menyimpan array internal dengan kapasitas lebih besar dari jumlah elemen saat ini. Jika kapasitas habis, buat array baru yang lebih besar. Salin semua elemen dan hapus yang lama. Nah, untuk ukuran dari berapa besar si array baru ini, nah aturan umumnya itu adalah 2 kali lipat kapasitas sebelumnya. Untuk cara mengelola memory list, yang dimana itu kan kita di sini ada ya, dikatakan untuk cara mengelola si memory list-nya yang oke, cara mengelola memory list-nya yang ini, yang di mana list kosongnya itu isinya kan 64 bytes. Ini digunakan untuk menyimpan jumlah elemen, kapasitas, max, dan referensi array. Nah, setiap alamat memori itu 8 byte atau 64 bit. Nah, kapasitasnya itu bertambah secara bertahap dari 0 ke 4, kemudian 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 25, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja kita demo coding agar bisa lebih dimengerti. Yang dimana untuk demo codingnya itu saya pakai Visual Code sebagai tempat mengcodingnya. Visual agar lebih mudah saya side to side juga dengan materinya. Oke, kita langsung saja buat
file baru, yang dimana filenya di sini itu saya akan namai sesuai dengan arahan yang ada di sini. Saya namakan itu sebagai dynamic array demo. Dynamic array demo. Iya. Oke. Setelah sudah, saya itu langsung saja menjalankan si dynamic array ini. Pertama-tama itu kita import sysnya dulu. Import sys. Kemudian kita bikin namanya array kosong. Nah, pertama itu kan kita deklarasikan dulu nama array-nya. Nah, jadi nama array-nya itu adalah data. Nah, nama array-nya itu data. Lalu kita bikin array kosong seperti ini. Jadi dia kalau misalnya array kosong, kita tidak perlu tambahkan apa-apa di sini, langsung kita tambahkan kurung siku saja. Jadi codingnya itu atau programnya itu langsung mengenali bahwa, oh ini adalah sebuah array, tapi array-nya itu kosong. Lalu kita masukkan apa ya namanya logika for, yang dimana for path in range 27 sama dengan len data, B sama dengan sys get size of data, kemudian print f length length oke length oh salah ini kurung biasa ya kayak kurung biasa. Lalu ini kita pakaikan kurung kurawal A 3D yang di sini deh nih. Kemudian size in bytes. D sama dengan 4 4D. Oke, data append non. Nah, ini itu nanti kita lihat si ukuran si array ini. Saya langsung run saja. Nah, yang dimana kalau misalnya kita run si kode ini, kita itu bisa melihat bahwa ada penambahan length atau size bytes. Yang dimana ini length-nya dimulai dari length 0. Length 0, size bytes-nya itu 56. Size in bytes 56. Jadi kalau misalnya nanti data array-nya diisi sama satu value, nah atau bukan, kalau length itu kan hitungannya isi ya, isi seberapa banyak nilai yang ada di dalam si array ini. Nah, kalau misalnya length-nya itu 0 atau datanya tidak ada, nah size si array-nya ini itu 56 bytes. Nah, kalau misalnya diisi dengan satu nilai, size-nya itu dalam bytes-nya itu 88. Ada penambahan angka saat diisi sebuah nilai si array-nya ini. Nah, kalau misalnya length-nya 2, bytes-nya itu 88, masih sama juga. Length-nya 3, sama juga 88. Nah, kalau misalnya kita langsung lompat ke length 5, size-nya itu 120 bytes. Jadi ada penambahan lagi, pelompatan-pelompatannya. Nah, jadi itu dia yang dimana bilanglah ini adalah length apa ya, array satu array. Nah, ini length itu adalah array 1. Kalau misalnya kita tambahkan, otomatis kan ada penambahan. Jadi hitungannya lah ini adalah array barunya yang dimana nilainya itu 2 kali lipat dari si array yang lama ini. Jadi dia itu masih sama-sama masih terisi. Kemudian kalau misalnya dia cukup lagi array-nya, lanjut lagi dia itu menambah. Ada penambahan lagi. Seperti itu. Oke, kita langsung coba demo coding kan. Yang dimana ini kan untuk dynamic array demo. Saya mau coba
kita lebih jelasnya lagi, ini kan untuk melihat saja. Saya tutup dulu ini. Ini juga, ini dan ini. Oke, lanjut kita tambah. Nama filenya itu dynamic array page ya. Oke, setelah kita sudah buat, saya tutup ini terminalnya. Saya langsung coding saja yang ada di sini. Import apa ini? Tips. Kemudian dev init. Kita buat dulu kelasnya, kelas dynamic array. Dynamic array itu sendiri adalah sebuah array yang dimana itu dia array-nya berguna sebagai base. Jadi dia dynamic array itu nanti dia tuh tidak digunakan untuk membuat sebuah objek atau tidak digunakan sebagai untuk objek, tapi dia itu digunakan sebagai baseline yang dimana kalau misalnya kita buat lagi kelas array baru itu dia sebagai base-nya. Jadi si dynamic array ini tidak akan bisa diapa-apakan. Jadi dia cuma base yang betul-betul base yang tidak bisa diubah-ubah begitu, tidak bisa di edit-edit kalau misalnya kita buat lagi child-nya begitu. Oke, kita langsung buat set kelasnya dan dev init yang dimana dia dev init itu berfungsi sebagai konstruktor dari si kelas ini. Oke, isinya dia self n. Kita deklarasikan isinya dengan 0. Kemudian self capacity sama dengan 1. Jadi kalau kita bilang bahwa self n itu 0, capacity dari array-nya itu nanti hanya 1. Kemudian self a self make array. Jadi nanti dia itu bikin sebuah array sendiri, array baru begitu. Nanti dia otomatis bikin array baru kalau sudah dia cukup. Oke, make array self capacity. Nanti tuh self a ini gunanya untuk membuat array sesuai dengan kapasitinya. Ya, semacam begitu. Jadi si self n itu jumlah elemen aktual, self capacity itu kapasitas awal, dan self make array itu adalah array level rendah. Jadi ini array level rendah ya yang dibuat. Jadi kayak masih base-nya saja. Oke, sudah. Setelah kita sudah begini, kita buat def len. Yang dimana def len itu dia berguna untuk menghitung nilai yang ada di dalam sebuah array. Dia itu gunanya len. Len. Kenapa? Len self self. Oke, kita seperti ini lalu kita return nilai si self n. Return self n. Oke. Kemudian def get item yang dimana nanti itu kita bisa lihat isi dari si array nanti. Get item. Oke, namanya itu kita pakai self dan k. Oke, get item if not 0 sama dengan if k tidak di bawah atau sama dengan 0. Oh, enggak. If k if k if k itu nilainya di bawah dari self n dan di atas dari 0 atau sama dengan 0. Oke, self n. Maka kita raise index error. Raise index error. Invalid index. Oke. Kemudian kita return nilai self a kurung siku k. Oke, sudah. Lanjut di dev append. Yang dimana dev append ini nanti gunanya untuk menambahkan isi dari si array. Ya, isi dari si array. Jadi dynamic array dia cuma mendeklarasikan tapi tidak dipanggil begitu.
Oh, dipanggil. Oh ya, dia cuma untuk mendeklarasikan, jadi kayak sebagai base-nya saja. Oh, base ya. Kita lanjut saya codingnya. If self n, if self n sama dengan self apa apa city apa kamu ya self n sama dengan self capacity self nanti dia ini gunanya untuk oh ini bukan menambahkan nilai array tapi dia menambah kapasitas dari si array jadi dia itu pertama dia cek dulu apakah self capacity-nya itu sudah penuh atau belum. Kemudian kalau misalnya penuh, dia itu gunanya untuk menggandakan kapasitas dari si array. Oke, self resize. Resize. Oke. 2 dikali self capacity. Jadi itu 2 kali lipat dari self capacity. Oke. Setelah sudah self A, self A itu self N sama dengan OBJ. Oke, tambah sama dengan 1. Jadi itu ditambah. Oke, lanjut. Di self resize yang dimana itu kita buat lagi array baru yang lebih besar. Nah, nanti dia itu array barunya salin dulu yang data lamanya, habis itu dipakai di array barunya. Jadi dia ada perpindahan data. Def res self check B sama dengan self make array for a in range self n b b a sama dengan self oh ya ini a k kemudian self a dengan self self capacity sama dengan C. Oke, saat sudah kita bikin seperti ini, kita bikin lagi namanya metode make array. Jadi dia tuh buat mengembalikan nilai si array yang baru. Def make array. Self c. Oke, lanjut return c kali types py function. Oke. Oke, kita sudah bikin si kelasnya. Kita langsung saja buat main programnya, yang dimana kita itu memakai kelas yang sudah kita buat dengan metode-metodenya. Untuk memakainya tuh pakai if name seperti ini, lalu sama dengan main. Jadi kita mendeklarasikan bahwa si kelas ini itu adalah main. Bukan si program atau panggilan ini adalah main program begitu. Oke.
A sama dengan dynamic array. Kita panggil si kelasnya. Kemudian A itu append 1. Jadi satu ini kita tambahkan dalam si array yang kita buat. Kemudian kita tambahkan lagi nilai 2. Saya langsung salin saja ini. Oke, ini saya ganti jadi 2. Ini saya ganti jadi 3. Jadi kita tambahkan 3 nilai ya, 3 nilai. Ini saya ganti jadi 7. Oke, lalu setelah kita sudah tambahkan begini, kita buat printnya untuk supaya kita bisa lihat nilainya. Kita print array kita print si A yang dimana itu A dia itu berisi kelas dynamic array, yang dimana dynamic array juga itu berisi si array yang kita buat. Nah, A dalam kurung siku 0. Nah, ini dia mengatakan bahwa kita itu memanggil nilai dari si kelas A, si A ini, si A, dengan indeks 0. Jadi, yang kita panggil itu array dengan indeks 0. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. A indeks 1 dan A indeks 2. 1 dan A indeks 2. Oke, seperti ini. Jadi nanti itu kita panggil nilai-nilainya dari indeks, tergantung indeks yang kita panggil, seperti itu. Oke, kita langsung jalankan. Nah, yang dimana kalau misalnya kita lihat ini, dia itu ada 127. Nah, 127 ini mengatakan bahwa isi dari si array yang kita buat tadi itu ada 1, 2, dan 7. Oke, kita lanjut di bagian amortized analysis. Oke, kita masuk di bagian ini, amortized analysis. Yang dimana amortized analysis itu adalah analisis waktu rata-rata untuk serangkaian operasi, bukan satu operasi saja. Nah, ini berbeda dengan average case, yang dimana amortized itu tidak membuat asumsi distribusi data. Ini adalah analisis worst case dengan rangkaian operasi, bukan per operasi individual. Jadi motivasinya itu ada beberapa operasi murah, tapi kadang ada yang mahal. Kalau yang mahal jarang terjadi, rata-ratanya itu tetap murah. Nah, untuk analoginya itu, analogi dari si amortized analysis itu, misal kita bayangkan setiap operasi 01 itu biayanya 1 cyber dollar. Nah, strateginya itu yang kita pakai adalah charge 3 cyber dollar untuk setiap append yang tidak menyebabkan resize. Kemudian profitnya yang kita dapat itu adalah 2 cyber dollar, yang dimana itu tersimpan di setiap sel yang baru terisi. Nah, saat di resize dari ukuran yang tadinya itu kecil menjadi 2 pangkat 1 kurang du di intinya dia di apa ya, di resize begitu. Nah, cyber-dollarnya nanti tuh, tersimpan begitu, ukurannya nanti tersimpan. Yang di mana, kesimpulannya adalah total end append operation itu di-amortized per operasi. Oke? Kita lanjut di bagian geometric versus arithmetic progression. Oke, ini analoginya. Masih analoginya ini. Nah, kita masuk di bagian sini. Geometric increase in capacity atau dan juga ada arithmetic progression. Jadi kita bandingkan yang di mana geometri itu 2 kali lipatnya dari si amortized per operasi. Jadi dia itu lebih efisien. Sementara arithmetic itu dia gunanya untuk menambah konstanta C setiap resize. Jadi itu ada bertambah-bertambah. Jadi itu agak kurang efisien. Jadi contohnya itu pertama kita kayak tambah 1 slot setiap resize. Jadi ada banyak slot yang tercipta, bukan kayak dibuat saja yang baru begitu, kayak dia tambah slot slot slot, ada slot lagi, tambah lagi tambah lagi tambah lagi. Kalau geometrik itu dia, lebih 2 kali apa ya, di-amortized setiap operasi. Jadi kita ambil rata-ratanya gitu. Kemudian kita masuk ke bagian memory usage.
and shrinking an array. Yang dimana dia ini adalah dia ini tuh kegunaan adalah untuk apa ya, kita untuk mengetahui memory usage si array. Kemudian kalau kita shrinking, bagaimana array itu di-shrink. Nah, akibat dari strategi dua kali lipat itu, kan jadi ukuran array akhir itu selalu proporsional dengan n. Dan kalau misalnya ada operasi di sini, itu operasi penghapusan, yaitu yang dinamakan pop dan remove. Nah, implementasi yang baik akan menyesuaikan array saat perlu. Jadi, kegunaan dari memory usage dan shrinking ini adalah untuk menjaga si array dan bisa kita amortize setiap operasi gitu. Okay. Another consequence of the rule geometric increase in capacity when appending to a dynamic array is that final array size is guaranteed to be proportional to overall number elements. Jadi final array itu a dynamic array. Jadi a dynamic array itu nilainya harus guaranteed atau proporsional dengan overall number atau rata-rata nilai dalam elements. Lanjut. Kita masuk ke bagian Python list. Python list class yang dimana Python list itu dia sudah mengimplementasikan amortized append secara internal. Nah, yang dimana untuk implementasian ini dia itu membutuhkan sepersekian waktu. Nah, terbukti dari eksperimen atau yang dimana di sini kita bisa lihat waktu rata-rata pen tetap konstan, meski datanya itu N-nya itu sudah 1 juta gitu. Dia itu masih konstan ya waktunya dia jadi tidak terlalu bertambah jauh-jauh sekali, dia kok tetap konstan. Kita masuk ke bagian efficiency of Python sequence types. Yang dimana kalau misalnya kita bandingkan dari dua metode yaitu ada metode non-mutating dan ada metode mutating. Mutating sendiri itu adalah proses pengubahan data di dalam sebuah array atau kelas tanpa membuat kelas baru atau array baru. Nah, tuples itu biasanya bersifat immutable. Jadi dia itu lebih efisien dibandingkan sebuah list karena dia itu bersifat immutable. Jadi kalau misalnya kita mau ubah data di dalam si tuple ini, kita harus membuat tuple baru. Sementara kalau list itu kita bisa ubah di dalam listnya itu. Jadi agak ada sedikit tricky-nya ya. Makanya dia itu apa ya, tidak lebih kurang efisien gitu. Oke, kita kalau misalnya bagian mutating itu dia mutating berfungsi di bagian list saja karena memang list saja di antara tuple dan list saja hanya list yang bisa diubah-ubah tanpa membuat data baru begitu. Nah, kalau misalnya list itu kalau kita buat dalam operasi apa kita tambah-tambahkan atau kita lihat bagaimana cara kerjanya itu seperti di tabel ini. Dia tuh udah set item langsung, di amortizer, geser elemen. Jadi dia kayak bisa diedit-edit seperti itu. Oke, kita masuk lagi atau kita lanjut di bagian mutating behaviors. Ini mana mutating behaviors itu ada beberapa ya. Kalau misalnya kita lihat di slide ini ada sekitar 5 behaviors. Yang dimana ada set item, yang dimana itu set item atau set item yang nanti itu dia akan membutuhkan waktu. Ada yang elemen yang dimana nanti dia itu berfungsi untuk menambahkan sebuah elemen di dalam listnya. Kemudian ada removing elemen, dia itu untuk menghapus. Kemudian ada extending, nanti dia itu akan memperluas atau mengextend si list yang ada. Kemudian constructing new list, jadi dia itu nanti fungsinya untuk membuat list baru. Oke, bisa kita skip saja yang ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian Python string class. Ini mana Python string class ini atau operasi ini itu sering menghasilkan string baru. Yang dimana string barunya itu bisa pakai metode capitalize, strip, dan lain-lain. Nah, itu dia nanti string barunya sesuai dengan panjang hasil. Untuk pattern matching-nya itu bisa pakai metode find, split, replace, constraints. Yang dimana dia itu nanti untuk naive implementation. Nah, untuk dia nanti itu seperti OMN. O-nya itu ya, M itu untuk panjang teks dan M itu untuk panjang pattern, sedangkan N itu untuk panjang teks. Nah, untuk cara efisien untuk membentuk string
Dari string lain itu dia pertama adalah hindari letters tambah sama dengan C di dalam loop. Jadi karena si listnya itu dia hitungannya dia adalah immutable dan tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita tambahkan si letters ini, nanti itu dia dikenalnya sebagai membuat string baru. Nah, yang disarankan adalah untuk menggunakan kumpulan ke list dulu, lalu join di akhir. Jadi kita buat list-list, kumpulan list, lalu nanti kita join di akhirnya. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian pengaplikasian array, yang dimana pengaplikasian array-nya itu dia menggunakan high score dan insertion sort. Nah, untuk di si pengaplikasian using array based sequence ini, dia itu ada studi kasusnya, yang dimana studi kasusnya itu adalah untuk membuat program papan nilai tertinggi untuk video game. Nah, untuk apa ya, syarat-syaratnya itu ada kelas yang pertama harus ada kelas game entry yang dimana nanti gunanya untuk menyimpan nama dan skor satu pemain. Kemudian ada lagi namanya kelas scoreboard yang dimana nanti gunanya untuk menyimpan daftar high score maksimum dan entry. Kemudian ada skor baru yang hanya masuk jika lebih tinggi dari skor terendah. Kemudian saat entry baru masuk, geser elemen ke kanan untuk beri ruang seperti insert. Nah, ini adalah studi kasus dari si pengaplikasian array tunggu, using array based sequence begitu. Oke, kita langsung saja kerjakan si studi kasusnya. Yang dimana studi kasusnya ini kita langsung coding saja. Nah, pertama itu kita buat kelasnya, filenya dulu. Kita buat filenya dulu, yaitu file high scores p. Oke, kita masukkan kelasnya. Saya langsung coding saja semua, lalu kita jelaskan nantinya. Saya full coding dulu.
Oke, jadi di sini saya sudah ketik kodenya, ini mana itu kita bikin 2 kelas. Nah, untuk kelas game entry-nya itu sebagai kelas parent, sedangkan kelas scoreboard-nya itu sebagai child kelasnya. Nah, untuk kelas game entry itu dia nanti kita mendeklarasikan apa-apa saja yang ada di sini. Nah, sesuai dengan syarat yang kita harus masukkan, itu dia harus ada kelas game entry yang dimana dia nanti itu menyimpan nama dan skor pemain, sementara kelas scoreboard itu dia nanti menyimpan daftar high score. Nah, jadi di bagian kelas game entry itu kita deklarasikan untuk nama pemain sama skornya. Sedangkan untuk scoreboard-nya itu kita bikin agar bisa apa ya? Agar bisa menambahkan atau menyimpan daftar high score. Oke, kita sudah tambahkan di sini, nanti kita deklarasikan yang bagian name sama score. Nanti kita juga sudah def return-nya, nanti kita bisa apa ya, kita bisa return nanti namanya dan skornya. Lalu untuk di kelas scoreboard-nya itu juga kita sudah tambahkan
logika-logikanya yang dimana nanti dia itu logikanya, dia itu nanti berfungsi untuk menampilkan scoreboard yang, kita yang apa ya, yang dimasukkan nanti begitu. Nanti dia juga sudah ada di sini yang dimana nanti dia itu mengurutkan si scoreboardnya mana yang paling tinggi, mana yang rendah. Dan untuk menjalankannya itu kita pakai program main ini, yang dimana nanti kita, add dulu, apa ya, kita add dulu nama dan, skornya, kita add dulu data-datanya, lalu setelah kita add itu kita print. Nah, kita print dulu papan skor awal dengan data-data yang awal ini, lalu, kita print semua, setelah di-print, kita tambahkan lagi data baru, lalu kita print setelah data ini ditambahkan. Oke, kita langsung jalankan saja. Nah, get score. Ada sedikit kesalahan di bagian user in 45. 45 game entry. Check. Coba. Oh, ini tidak pakai anu ya. Ini pakai. Oke, tidak pakai. Saya jalankan lagi. Oke, setelah saya perbaiki tadi dan kita bisa lihat. Nah, pertama itu kita lihat skor-skornya. Nah, skor awal itu ada skornya si Mike, Rob, Paul, Anna, Rose, dan Jack. Jadi itu sudah berurut semua. Nah, itu setelah itu kita masukkan lagi yang Jill, si skornya Jill. Ini mana dia itu skornya Jill 740, yang otomatis dia itu lebih tinggi daripada si eh Rob, kita tambah lebih tinggi daripada Paul begitu yang 720. Oke? Kalau misalnya kita tambahkan, jadi kita bisa lihat kalau setelah Jill masuk itu dia langsung naik scoreboardnya, dia itu langsung di posisi ketiga karena memang si Jill itu skornya lebih tinggi daripada Paul. Jadi dia itu mengurut si scoreboardnya ini. Oke? Oke, kita langsung masuk lagi di bagian insert Sort, yang di mana dia itu adalah algoritma pengurutan sederhana yang memanfaatkan cara kerja array, yang di mana dia itu mulai dari elemen ke satu, lalu dia mengecek apakah lebih kecil dari elemen sebelumnya. Jika iya, geser ke kiri sampai posisi sangat tepat, kemudian dia ulangi lagi untuk setiap elemen berikutnya, dan kompleksitasnya ini atau worst case-nya itu terbalik, sementara untuk best case-nya itu ON gitu. Nah, kita, tambahkan saja, ini dia itu bisa ditambahkan, saya langsung mau tambahkan ini, kita tambahkan di bagian sini supaya kita bisa tuh lihat bedanya di bagian insertion sort-nya ini. Kita tambahkan metode baru yaitu insert sort. Tadi ini tidak bisa disalin, saya langsung, eee, saya langsung kode saja. Def insertion sort. Oke, jadi di sini saya sudah menambahkan si incention sort-nya yang coding ini. Saya sudah tambahkan di coding scoreboard tadi. Jadi untuk print-nya itu kita pakai yang ini, A dengan B ini. Nah, untuk incention sort-nya ini dia nanti gunanya adalah untuk menambahkan elemen atau mengurutkan pengurutan sederhana begitu. Nah, untuk K-nya ini nanti dia tuh menyisipkan apa ya, adalah menambahkan elemen yang disisipkan, kemudian ini nanti dia geser ke kiri, dan ini adalah sisipkan di posisi yang benar. Jadi dia itu nanti gunanya untuk menyisipkan data baru yang kita masukkan. Misal kita coba di teks dengan angka begitu. Kita coba dengan angka, list baru dengan angka. Nah, angkanya itu ada A59211000786. Nanti itu kita print sebelum A dan sesudah A. Kemudian ada juga untuk kita coba di bagian dengan karakter yaitu B, C, D, A, E, F, G, dan seterusnya. Nanti kita print, kita lihat sebelum A dan sesudah A. Oke, kita langsung saja. Saya jalankan. If statement 54. 54 mana ya? 54. Oh ya, ini saya sepertikannya dulu supaya tidak error. Oke, jadi kita bisa lihat di sini nanti dia itu insertion-nya, dia itu akan menyisipkan data atau dia itu akan merapikannya.
Jadi sebelum itu dia isinya 592100786. Nah, kalau misalnya sesudah dia itu jadi 592106786. Jadi itu dia kayak mengurutkan ya, dia memindahkan begitu datanya. Jadi data yang 6 dia pindahkan. Mhm. Geser ke kiri jika perlu, sisipkan di posisi yang benar. Jadi yang paling akhir itu dia selipkan di posisi yang benar. Iya, yang 6 itu, yang data terakhir itu dia selipkan di posisi yang benar. Untuk yang data awal-awal tidak terjadi apa-apa, tapi yang data akhir itu dia sisipkan di posisi yang benar, yaitu sebelum 7 dengan 8. Oke, lanjut lagi yang di bagian kalau kita coba dengan teks. Dia itu kan teksnya ada B, C, D, A, E, H, G, F. Nah, itu dia sebelumnya seperti ini. Dan kalau sesudahnya itu, si F-nya itu yang paling terakhir itu dipindahkan. Jadi dia dipindahkan sebelum H dengan G. Nah, jadi nanti itu dia hitungannya F-nya itu diambil, kemudian disisipkan ke tempatnya yang benar begitu. Oke, setelah ini kita masuk lagi di bagian konsep Caesar cipher atau simple cryptography. Ini mana Caesar cipher adalah enkripsi dengan messenger setiap huruf sejauh R posisi dalam alfabet. Contoh dengan R itu sama contohnya itu misal R-nya sama dengan 3. Nanti A itu disisip di apa ya digeser ke D, B geser ke E, kemudian dan seterusnya Z geser ke C. Jadi kayak wrap around gitu. Nah, enkripsi itu nanti dia huruf I diganti dengan huruf I tambah R persen 26. Oh, ini dibagi. Jadi I tambah R dibagi dengan 26. Kalau untuk deskripsinya dia itu rumusnya I dikurang R dibagi 26. Untuk cara mencari indeks huruf C, dia juga itu ada ort A sama dengan 65, ort T 84, jadi indeks T 84 kurang 65. Oh, berarti dia J sama dengan ort C dikurang ort A. Jadi kayak dikurang-kurang begitu, cuma dikurang. Jadi ini ada apa ya, ada visualisasinya. Kita langsung saya demo coding supaya bisa langsung dipahami. Ini saya demo codingkan dulu. Nah, saya bikin kelas baru. Bukan sih, namanya file baru begitu. File barunya saya tulis kelas saya Caesar Shipper. Oke. Oh, Caesar Shipper P. Oke, setelah sudah, kita langsung buat saja kelas baru. Caesar Shipper, kelas baru. Ini ada kelas, iya, ini C-nya harus kecil, oke. C-nya harus kecil, kemudian konstruktornya, init, cell, encoder. Masukkan rumusnya. Ini shift, di sini ada shift, parameter shift. Di sini encoder sama dengan non dikali dengan 26. Oh, dikali ya. Itu dibagi sih. Berarti hitung tulisan itu harusnya dikali. Ini dikali 26. 25 ini. 26. Oke. Array untuk enkripsi. Decoder array untuk deskripsi. Oke. Dia tuh tinggal diganti-ganti aja. Sip. Kita masukkan lagi for if. Ini mana nanti tuh for if-nya tuh gunanya nanti untuk menampilkan ya, merapikan. Nah, enggak, ini masih rumusnya ya, for in range 26. Encoder Pak, sama dengan CHR ditambah
Bagus. Sen 26. Tambah or. Oke, setelah saya Oke, setelah saya searching, si persen ini dia gunanya bukan untuk membagi ya, bukan untuk membagi. Saya tadi salah kira. Ini dia itu apa ya, menampilkan sisa bagi dari apa yang dimasukkan di sini, parameter yang kita masukkan. Jadi dia nanti ini gunanya untuk menghitung sisa bagi, begitu, mengambil sisa bagi. Oke, kita lanjut saja. Ini sudah ya yang bagian encodernya, kemudian decoder. Saya salin saja karena memang sama. Nanti saja ininya decoder. Oke, or ini dikurang ya, ini dikurang. Oke. Setelah sudah ini kita cell forward, join encoder, kemudian cell backward. Oke, untuk metode si dev constructornya ini sudah jadi. Kita masukkan di lagi metode yang lain, yaitu di metode encrypt. Encrypt. Nah, tulisannya encrypt. Oke, encrypt. Dia parameternya self sama message. Self message. Sip. Return self. Self di sini transform. Apa yang digunakan apa? Bisa. Hmm. Hmm.
Entry enkripsi. Enkripsi. Oke, saya sudah selesai coding. Jadi di sini saya bikin itu pertama kelas Cypher, yang dimana kelas Cypher-nya itu nanti construct, ada kita buat constructor, nanti kita mendeklarasikan encoder dan decoder. Kita juga deklarasikan metodenya. Kemudian ada lagi metode baru yaitu def encrypt, yang dimana nanti dia itu mendetur nilai si self transform message. Kemudian ada def decrypt, dia itu me-return si secretnya. Jadi nanti gunanya itu adalah yang de-encrypt itu adalah untuk mengenkripsi pesan atau mengembalikan hasil enkripsi. Kemudian yang untuk decrypt itu adalah untuk mengembalikan nilai deskripsi pesan terenkripsi, kembalikan pesan asli. Nah, untuk def transform itu dia untuk mengubah tiap huruf kapital sesuai dengan kode string. Oke, sudah semua ya saya coding, saya langsung jalankan saja. Nah, yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini, tidak muncul lah. Correct answer, pesan asli. Saya coba hapus dulu. Baru saya save. Saya jalankan. Geser. Oh, tidak muncul. Oke, kenapa tidak muncul? Saya coba. Sudah sama sih. Oke. Ayo kita lempar ke game ini dulu. Supaya kita tahu di mana kesalahan dari coding ini. Oke, berarti ada kesalahan di bagian mainnya, kemudian ada typo pada metodenya, typo kata. Oke, kita langsung masukkan saja yang sudah diperbaiki, lalu kita jalankan. Oke, setelah kita perbaiki, kita jalankan. Nah, ada di sini muncul pesan aslinya itu ada Eagle is in play, meet at Jaws. Nah, kita enkripsi jadi WKHDJ tidak bisa dibaca ya. Yang tidak bisa dibaca, angka random. Nah, kalau misalnya kita deskripsi, the Eagle is in play, meet at Jaws. Oke, dia itu ada perbaikannya. Jadi yang perbaikannya tadi itu yang bagian sini kurang underscore, habis itu di sini nama metodenya salah panggil kita. Di sini juga kita menggunakan modulo. Oke, ini dipanggil modulo, bukan persen, ini panggil modulo yang dimana modulo itu nanti gunanya untuk mengambil sisa dari pembagian begitu. Oke, berarti sudah ini, sudah semua. Kita lanjut ke bagian multidimensional dataset. Ini mana multidimensional dataset itu ada di bagian sini ya konsepnya. Yang dimana dia itu berarti have more than one dimension atau dia memiliki lebih dari satu dimensi. Nah, two dimensional list may be called a matrix. Jadi, dua dimensional atau dua dimensi dataset itu dia bisa disebut sebagai matriks begitu. Oke, untuk example-nya seperti ini. Kalau misalnya kita buat seperti ini kan ada dua array ya dalam datanya. Nah, ini hitungannya dia itu sebagai multidimensional dataset. Jadi dia itu ada dua dataset di dalam satu array. Begitu. Ya, ini array data. Kemudian di dalam array data itu ada lagi array lain begitu. Ada array isi array begitu. Example. Oke. Construct multidimensional list yang dimana quickly initial one dimensional list. Jadi kalau misalnya one dimensional itu satu dimensi saja itu dia lebih cepat ya di initialize. Tapi kalau misalnya di dimensional list itu dia ada metode sendirinya yaitu data sama dengan 0, index 0 kali C kali R.
Oke, untuk implementasinya itu seperti ini ya, data 0,3. Ada salahnya, ini yang salah, ini yang benar. Benar, data join, data benar. Oke, nanti dia hasilnya itu 0,0000000 seperti ini. Ini yang salah ya, ini yang salah. Untuk yang 02 itu yang benar. Mm. Oke, kita kalau misalnya contoh analogi dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti board tic-tac-toe. Yang dimana dia kan board tic-tac-toe itu 3 kali 3 ya, yang dipresentasikan, yang akan merepresentasikan sebagai to-do list. Self-boardnya itu nanti menjadi cari inisialisasi yang benar. Logika cek menangnya itu dia nanti dia periksa semua baris, kolom, dan diagonal. Dan contoh penggunaan nyatanya, itu adalah contoh penggunaan nyatanya kalau kita sedang main tic-tac-toe. Oke, sepertinya itu saja ya, untuk materi kali ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dalam cara penyampaian saya, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.